Mengenal sosok Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syawaludin dari kelas 9. Raden Rahmat atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel adalah anggota Wali Songo kedua setelah Sunan Gresik. Silsilah keluarga Sunan Ampel. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri bernama Chandra Wulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudaranya bernama Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang dengan sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit. Tujuan kedatangannya adalah untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran juga keperosotan moral. Selain itu juga, kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istrinya Prabu Sri Kertawijaya. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya, lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusura. Pada gilirannya, membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya mempermudah dakwah penyebaran Islam dan membangun kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, Sri Prabu Kertawijaya, yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Kota Surabaya. Sunan Ampel juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat yang dikenal dengan falsafah Moh Lima. Moh artinya ora gelem atau tidak mau, dan lima artinya perkara lima. Jadi maksud Moh Lima ialah tidak mau melakukan 5 perkara yang terlarang, yaitu yang pertama ialah moh main atau tidak mau judi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mau minum minuman yang memabukkan. Yang ketiga, moh madat, tidak mau minum atau menghisap candu atau ganja. Yang keempat, moh maling, tidak mau mencuri. Dan yang terakhir, moh madon, tidak mau berzina. Ketika sudah tiba di Ampel Surabaya, langkah strategi yang dilakukan oleh Raden Rahmat adalah 1. Membangun Masjid Ampel, dan yang kedua, membangun pesantren lalu diberi nama Ampel Denta. Ketiga, melakukan kaderisasi ulama dan mubalik. Keempat, menyerukan amar ma'ruf nahi munkar. Nilai positif atau keteladanan dari Sunan Ampel. Pertama, tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Beliau sangat menghargai dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Beliau tidak mengkafir-kafirkan umat lain yang tidak mau masuk Islam. Namun, dengan sikap tersebut justru membuat orang kagum dan akhirnya memilih masuk Islam. Yang kedua, kreatif dalam seni dan bahasa sebagai media dakwah. Sunan Ampel banyak menggunakan pendekatan karya seni dan bahasa sebagai media dakwah. Di antaranya adalah mengubah istilah-istilah bahasa seperti sastri menjadi santri, musola menjadi langgar, atap masjidnya mirip dengan pura, termasuk karya beliau yang berupa huruf pegon
yaitu tulisan Arab yang berbunyi aksara Jawa jika dibaca. Yang ketiga, pandai bergaul dengan masyarakat. Ia selalu mengedepankan toleransi dan tidak membeda-bedakan tingkat masyarakat. Juga berilmu dan bijaksana, rajin memperdalam ilmu sehingga membuat perilakunya sangat bijaksana, karena beliau bisa memahami segala permasalahan termasuk jalan keluarnya, sehingga apabila mengambil keputusan selalu melegakan dan adil.